Saya ketemu satu education agent, terus dia mencadangkan UGM. Terus saya cek, itu lingkungan di Jogja bagus, itu kota wisata, itu UGM itu terkenal dan diakui Malaysia. Kamu dapat full, itu IPK kamu full 4 ya di STPM, itu negara Singapura, dia akan cari tahu alamat kamu, dia langsung kirimin beasiswa sampai rumah kamu. Setelah itu, apa sih, apa yang ada di benak kamu sebelum kamu datang ke Jogja? Kan you have no idea at all kan? Itu mula-mula aku dikasih tahu Indonesia itu mirip Malaysia, karena kan itu ya agent mereka cuman pengen uang kan mereka. Iya, attract student. Jadi mereka takut kita sampai di Indonesia nggak cocok balik gitu. Jadi mereka bilang, oh santai aja, itu Indonesia seperti Malaysia. Dan itu saya merasa Indonesia mirip Malaysia tapi bukan seperti Malaysia, itu bahasanya udah beda kan. Ya jadi pas saya sampai itu saya makan makanannya itu kurang cocok juga, tapi aku suka ayam penyet sih, cuman kepedasan. Oh, oke. Iya, ayam penyet mainstream di sini. Di Malaysia juga ada ayam penyet, tapi ayam penyetnya beda menurutku, kayak ayam dikasih sambal, atasnya dikasih kerupuk, udah gitu. Iya, benar. That's not what ayam penyet we eat di sini kan, kayak beda banget. Yeah. Itu ayamnya nggak digeprek, tetapi ayam digoreng terus, sambalnya kayaknya disapu di atas kan? Iya benar, di atas terus dikasih kerupuk warna-warni, terus pakai nasi udah. Iya itu. Kan? Tapi di sini Indonesia pakai kerupuk warna-warni nggak? Enggak, kalau itu ya kita paling cuma pakai lalapan aja. Saya juga ya udah modifikasi mereka sendiri. Terus ada ini juga nggak sih, kayak air kuah, kayak kuah kaldu gitu nggak sih? Kayak kalau di sana di Binne, maksudnya ketika aku kesana tuh kalau pas makan tuh kayak ada sedikit dikasih kuah gitu loh, kuah kaldu entah kuah sop atau apa gitu. Jadi itu tuh diambil ketika kita makan, kayak biar nggak seret gitu. Kalau di sini kan enggak. Ya kalau di Jogja itu lebih ke cabai ya, kurang kuah kalinya. Iya betul gitu. Oke, terus waktu nyampe Indo ternyata ekspektasinya gimana? Apakah berubah atau gimana? Karena saya kan belum kenalan dengan orang Indonesia, jadi saya seperti kertas putih. Aku apa nggak tahu. Aku cuma tahu Jogja itu kota wisata. Jadi saya sampai, orangnya sangat ramah ya. Nah itu, kenapa banyak sekali motor? Jadi kalau di Malaysia kami biasanya pakai mobil karena panas dan ya perjalanannya jauh kan. Kalau di Indonesia banyak motor sekali, dan itu pas saya sampai di lampu merah, kalau kamu antrean pertama ya, kamu nggak dapat lihat lampunya ganti warna, soalnya di sebelahannya nggak ada. Iya, ketutupan. Iya, maksudnya kayak nggak ada ini ya, trafficnya tuh paling 1 atau 2 atau maksudnya nggak yang banyak gitu kan? Di tepi kan, jadi kalau kamu pertama kamu harus ada orang yang klakson gitu, baru kamu tahu. Oh itu udah jalan. Jadi mula-mula aku merasa, kasar sih kok selalu ada orang klakson. Pikirannya ngegas gitu ya, karena di Malaysia kalau kamu ngeklakson ya itu kayaknya udah kasar, kamu udah mau berantem gitu. Tapi di Indonesia itu klakson itu bisa salam, itu say hi, itu bisa kabarin, kamu lampunya udah hijau. Oh iya benar. Cara menegur ya. Ya. Ada juga orang yang jualan. Di pinggir jalan. Ya. Pas kan udah semua berhenti, terus ada yang jualan koran gitu ya. Koran atau tahu goreng atau apa gitu. Iya benar sih, benar. Iya di sana emang ada ya, karena emang kondisi jalannya di sana juga lebih luas ya, kayaknya kayak bahaya gitu Mas.
Jadi kalau orang Malaysia nggak begitu sih, tapi akhir-akhir ini karena mungkin pandemi ya, orang juga kesusahan. Iya. Ada muncul orang jual apa ya, mangga gitu, terus sekarang malah jadi isu heboh di seluruh Malaysia. Banyak street food baru gitu ya. Ya, tetapi maksudnya kayaknya itu apa ya, dihebohkan itu kayaknya orang kan cuma jualan, tapi itu ada orang yang bilang itu nggak aman, seharusnya mereka pakai baju atau I see. apa ya. Iya, mematuhi protokol. I see. Oke. Nah, ketika menjalani perkuliahan gimana? Kuliah di Indo? Itu saya merasa teman saya sangat ramah sih. Itu mula-mula sampai di kelas apa ya, itu disambut seperti raja gitu, sampai kami juga kaget kan, kami juga maksudnya juga manusia juga ya, tapi itu kayak disambut dengan sangat ramah. Dan itu dan itu orang Indonesia sering pengen membantu kami. Mula-mula kami emang nggak bisa ngomong bahasa Indonesia, paling ya bahasa Melayu, dan kamu juga tahu kan bahasa Melayu bahasa Indonesia itu beda. Jadi saya harus tanya teman dalam bahasa Inggris, dan teman saya berusaha untuk jawab balik. Nah itu dan perkuliahannya materinya bahasa Indonesia? Ya, itu udah tahu sebelum datang itu program kedokteran gigi ya bahasa Indonesia. I see. Berarti bukan, kalau nggak salah kan ada International Undergraduate Program juga di UGM, tapi Ivy bukan masuk yang ke situ ya? Kalau kedokteran gigi itu cuma program reguler. Reguler. Berarti yang IUP yang kedokteran umum ya? Ya benar. Nah itu sempat struggle nggak ketika belajar? Maksudnya selain tanya-tanya teman, maksudnya kita yang kuliah, maksudnya kalau perbandingan, aku kuliah sosial aja di sana. Ya fortunately masih ada Inggrisnya sih, cuma kan ada beberapa resource yang pakai bahasa Melayu kan, kayak misalnya Politik in Malaysia, something like that. Nah ketika kamu di sini kan textbook kedokteran itu kan bahasa Indonesia full kan, maksudnya cara-caranya itu kamu gimana cara catch up-nya sama itu? Kalau bukunya nggak bermasalah karena itu tulisannya sama kan, tapi paling tata bahasanya beda, tapi itu cukup memahami. Cuman pas kuliah, pas dosen lagi jelasin, ya itu kayaknya apa ya, bahasa asing gitu, karena belum nangkap itu logat Indonesia. Nah itu bahasa Indonesia itu ngomongnya lumayan lebih laju, lebih cepat berbanding bahasa. Jadi kalau kamu nggak lancar banget, itu kamu nggak ketangkap. Kamu mengerti, tapi nggak ketangkap. Iya sih. Padahal kalau dari pengucapan orang Indo lebih jelas ya pengucapan bahasanya. Ya, itu logatnya gara-gara sih. Iya. Gara-gara logat aja nggak terbiasa. Mungkin sama kayak orang-orang Indonesia yang ke Malaysia kayak denger logat Melayu yang cepet gitu. Pas kuliah di UGM itu total durasinya tuh berapa lama? Pas sampai esket sarjana kedokterannya? 6 tahun. 6 tahun, berarti 2020 baru lulus atau gimana? Iya, benar. Oke, tapi emang itu umum sih kalau anak-anak kedokteran di sini 6-7 tahun juga. Kalau misalnya di Malaysia itu umumnya berapa? Kalau di Malaysia ya itu umur 24-25 lulus kedokteran gigi kedokteran. Karena cuma 5 tahun. Dan itu udah termasuk ini koas? Iya, itu kalau kedokteran di Malaysia itu koas, kedokteran gigi. Mereka kayaknya kecampur, mereka nggak membedakan S1 terus koas. Itu kayaknya sejalan gitu. Year 3 tahun ketiga kamu ikut kelas, kamu harus juga koas. Sambil. Jadi nanti graduate-nya sekali ya? Maksudnya kayak acara kelulusan gitu-gitunya? Ketika udah bergelar DRG gitu? Cuman 1 kali wisuda gitu. I see. Berarti kemarin sudah SKG-nya di sini tahun berapa? Tahun 2018 kalau nggak salah. Ya kayaknya 18 atau 17, saya juga lupa. Iya.
18, 4 tahun. Berarti termasuk cepet sih kalau 4 tahun. Ya, on On time time, lah ya. yes, on time. Nah itu waktu koas, Ivy koasnya di mana dulu? Juga di FKG UGM. Oh di FKG UGM. Jadi nggak ngalamin di rumah sakit luar Jogja gitu ya? Pernah, itu kayaknya full di RSGM di FKG, tapi mungkin ada 1-2 bulan kamu harus kuliah ke AS lain gitu, kayaknya apa ya, yang masyarakat gitu, community dentistry gitu. Oh oke. I see. Jadi sekarang tinggal nunggu apa nih? Nunggu beres koas atau apa, kan ini pandemi juga? Ya, itu nunggu nanti pandeminya ya lebih aman, baru saya balik ke Jogja gitu. Oh, I see. Apa aja sih yang kamu lakuin ketika kuliah? Maksudnya kegiatan apa aja yang kamu lakuin di Indo? Pada semester 5 saya pernah ikut UKM basket. Nah itu juga beda sih, karena apa ya? Kalau olahraga di Indonesia itu banyak orang olahraga di Indonesia. Kalau di Malaysia ada, tapi nggak semangat. Jadi pas saya UKM basket, dulu saya UKM basket di SMA itu kami cuma ada coach, terus kami sendiri sebagai apa ya, itu team leader, terus ada first P3K, semuanya pemain sendiri gitu. Tapi pas saya sampai di UGM ya, ternyata ada apa ya, ada manager, terus ada coachnya ada 3 juga, ada beda-beda peran. Jadi dan itu coachnya pakai apa ya, formal suit seperti NBA. Jadi aku kaget karena coach di Malaysia gimana ya, itu mereka pakai celana pendek, sandal, kaos, ya gitu. Ngelatih gitu, maksudnya lebih santai ya, lebih informal. Kalau di Indo mungkin manajerialnya tertata gitu ya maksudnya. Ya, itu kayaknya dibikin seperti sangat profesional. Dan ada apa ya, itu DBL, itu DBL-nya sangat terkenal ya di Indonesia. Kalau Malaysia punya league sendiri, tapi itu jarang orang umum yang ikut sih. Kalau di Malaysia emang olahraga yang populer apa? Itu bola sepak, atau bahasa Indonesia sepak bola ya. Sepak bola. Sama sih di sini juga kan di Indonesia. Iya. Okay. Kalau basket juga, tapi ada sepak takraw, badminton yang paling terkenal, karena ya. Iya di sini juga. Ya di Indonesia juga kan hype juga badminton. Ya. Dan saya mendapat banyak orang Indonesia, mereka sangat pintar badminton. Nah itu Ivy dulu waktu ikut UKM sampai kompetisi? Pernah. Di mana? Aku pernah ikut sampai Solo. Oh, berarti provinsi gitu ya, antar provinsi ya? Ya. Itu saya udah lupa itu pertandingan apa, kayaknya antara universitas. Oh, universitas. Oh, oke, I see. Selain basket tadi, ngapain aja di sini? Paling jalan-jalan sih, dan itu basket saya cuma ikut 1 semester, soalnya itu padat kan. Kalau ke dokter kamu nggak punya waktu. Jadi setelah 1 semester saya harus stop. Kalau orang Indonesia saya merasa ya ramah sih, dan itu